Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang tak pernah tidur, Aisyah menatap keluar jendela taksi, hatinya berdegup kencang seperti suara klakson yang saling bersahut-sahutan. Tiba-tiba, teleponnya berdering, dan suara ibunya yang tegas memecah keheningan. "Aisyah, besok kamu harus pulang. Kami sudah memutuskan, kamu akan menikah dengan anak teman ayah." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat dunia Aisyah berputar, karena rahasia yang selama ini dia sembunyikan, ketertarikannya pada perempuan, kini terancam terungkap di depan keluarga konseratinya. Aisyah, seorang perempuan berusia 28 tahun yang bekerja sebagai jurnalis di sebuah media online terkemuka di Jakarta, selalu hidup dalam bayang-bayang ekspektasi. Keluarganya, yang berasal dari kelas menengah Jawa yang taat agama, menganggap pernikahan sebagai kewajiban suci. Ayahnya, seorang pegawai negeri sipil pensiun, sering bercerita tentang nilai-nilai tradisional yang harus dijunjung tinggi. Ibu Aisyah, seorang guru sekolah dasar, selalu menekankan pentingnya memiliki keluarga yang senormal untuk menghindari gosip tetangga. Tapi Aisyah berbeda. Sejak remaja, dia merasakan tarikan hati yang tak biasa, terutama saat bertemu dengan Nadia, sahabat kuliahnya yang kini menjadi rekan kerjanya. Nadia, perempuan berusia 27 tahun dengan senyum yang selalu menyembunyikan luka dalam, berasal dari keluarga broken home di Surabaya. Ayahnya meninggalkannya saat kecil, dan ibunya menikah lagi dengan pria yang kasar. Nadia pindah ke Jakarta untuk melarikan diri dari masa lalu itu, dan disinilah dia bertemu Aisyah. Mereka berdua bekerja di redaksi yang sama, sering menghabiskan malam bersama membedah berita-berita sosial yang kontroversial. Namun, di balik persahabatan itu, ada perasaan yang lebih dalam yang tak pernah diungkapkan. Aisyah sering mencuri pandang pada Nadia, merasakan getar aneh saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Nadia pun sama, tapi trauma masa lalunya membuatnya ragu untuk membuka hati. Malam itu, setelah panggilan dari ibunya, Aisyah langsung menuju apartemen Nadia. "Nad, aku nggak bisa," katanya sambil menangis sesenggukan begitu pintu dibuka. Nadia memeluknya erat, aroma parfum Nadia yang lembut membuat Aisyah semakin bingung. "Kenapa, Say? Cerita dong," tanya Nadia dengan suara lembut. Aisyah menceritakan semuanya, pernikahan paksa dengan pria yang bahkan tak dikenalnya, tekanan dari keluarga, dan ketakutan bahwa rahasianya akan hancurkan segalanya. Nadia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tangannya menggenggam tangan Aisyah erat. "Kamu gak sendirian, Say. Aku juga pernah merasakan hal yang sama," kata Nadia pelan, suaranya gemetar. Percakapan itu membuka pintu yang selama ini terkunci. Nadia menceritakan masa lalunya, bagaimana dia pernah jatuh cinta pada seorang perempuan di sekolah menengah, tapi dihukum oleh ibunya dengan pengusiran sementara dari rumah. "Masyarakat kita nggak siap menerima ini, Say. Tapi aku nggak bisa bohong lagi pada diriku sendiri." Aisyah terdiam, hatinya berperang antara rasa lega dan ketakutan. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau justru bencana? Mereka berdua duduk di sofa, saling bertapan, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan keberanian untuk mengakui perasaannya. "Nad, aku suka kamu. Lebih dari sahabat." Reaksi Nadia adalah campuran antara kebahagiaan dan kepanikan. "Aku juga, Say. Tapi apa yang akan kita lakukan? Keluargamu, masyarakat. Ini bisa hancurkan kita." Mereka berpelukan lagi, tapi kali ini lebih lama, lebih dalam. Namun, di luar sana, angin malam Jakarta seolah membisikkan peringatan, pilihan ini akan membawa konsekuensi. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Bogor, dengan Nadia yang bersikeras ikut untuk mendukung. "Aku nggak mau kamu hadapi ini sendirian," kata Nadia.
Perjalanan kereta api ke Bogor menjadi momen refleksi bagi keduanya. Aisyah memikirkan bagaimana ayahnya akan bereaksi jika tahu, sementara Nadia mengingat luka-luka lamanya. Sesampainya di rumah, suasana langsung tegang. Ibu Aisyah menyambut dengan senyum paksa, sementara ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Ini Nadia, teman kerjaku," perkenalkan Aisyah. Tapi mata ayahnya menyipit, seolah mencium sesuatu yang tak beres. Malam itu, saat makan malam, ayah Aisyah mengumumkan secara resmi, "Pernikahanmu dengan Rian akan dilangsungkan dalam 2 bulan. Ini untuk kebaikanmu, Say." Aisyah menelan ludah, tangannya di bawah meja digenggam oleh Nadia yang duduk di sebelahnya. "Ayah, aku nggak mau," kata Aisyah akhirnya, suaranya bergetar. Ruangan hening sejenak, lalu meledak. "Apa maksudmu nggak mau? Kamu sudah 28 tahun, Say. Kamu harus punya keluarga," bentak ayahnya. Ibu Aisyah menangis, "Kamu mau bikin malu keluarga ini." Nadia mencoba membela, "Pak, Bu, Aisyah punya hak untuk memilih." Tapi ayah Aisyah memandang Nadia dengan curiga, "Kamu siapa sebenarnya? Kenapa ikut campur?" Pertengkaran itu berakhir dengan Aisyah dan Nadia diusir ke kamar, tapi malam itu menjadi titik balik. Di kamar gelap, Aisyah berbisik pada Nadia, "Aku harus kabur bersamamu." Nadia mengangguk, tapi hatinya dipenuhi keraguan, apakah ini benar? Pagi harinya, mereka berdua menyelinap keluar rumah sebelum keluarga bangun. Mereka naik bus kembali ke Jakarta, tapi di perjalanan, Aisyah mendapat pesan dari ibunya, "Kembalilah, Say. Kami khawatir." Hati Aisyah teriris, tapi dia tahu ini adalah pilihan yang harus dibayar mahal. Di apartemen Nadia, mereka merencanakan masa depan, mencari pekerjaan baru, mungkin pindah ke Bali untuk menghindari keluarga. Tapi realitas mulai menyerang. Rekan kerja mereka mulai bergosip, dan Aisyah mendapat telepon dari atasan, "Ada rumor tentangmu, Say. Hati-hati, ini bisa memengaruhi karirmu." Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia mencintai Nadia, tapi meninggalkan keluarga berarti memutus tali darah. Nadia pun sama, trauma masa lalunya membuatnya takut komitmen. "Bagaimana jika ini salah, Say? Bagaimana jika masyarakat menolak kita?" tanya Nadia suatu malam. Aisyah menjawab dengan ciuman ringan di pipi, "Kita akan hadapi bersama." Tapi di balik itu, Aisyah mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah perasaannya ini benar, atau hanya pelarian dari tekanan hidup? Kembali di Jakarta, kehidupan Aisyah dan Nadia mulai berubah. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen Nadia, sebuah langkah berani yang penuh risiko. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan perasaan campur aduk, bahagia karena dekat dengan Nadia, tapi cemas karena telepon dari keluarganya yang tak henti-hentinya. "Say, pulanglah. Kami makan kamu," kata ibunya dalam pesan suara. Tapi Aisyah tahu, Ma itu bersyarat, kembali ke jalan normal. Di kantor, rumor mulai menyebar. Seorang rekan kerja, seorang pria bernama Budi yang pernah menyukai Aisyah, mulai menebar gosip. "Aisyah dan Nadia terlalu dekat, kayaknya ada apa-apa," bisiknya ke yang lain. Aisyah mendengarnya, dan hatinya sakit. Nadia yang lebih tegar, bilang, "Biarkan saja, Say. Yang penting kita bahagia." Tapi Nadia sendiri mulai merasakan tekanan. Ibunya dari Surabaya menelepon, "Nad, aku dengar kamu tinggal sama perempuan. Jangan bikin malu keluarga lagi." Nadia menangis diam-diam, tapi tak bilang pada Aisyah. Suatu hari, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah kai di Kemang, tempat komunitas sering berkumpul secara diam-diam. Di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Lila, seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak minoritas seksual di Indonesia.
Lila bercerita tentang perjuangannya, bagaimana dia diusir dari keluarga, kehilangan pekerjaan, tapi menemukan kedamaian dalam komunitas. Kalian harus kuat. Masyarakat kita lambat berubah, tapi perubahan dimulai dari kita, kata Lila. Aisyah terinspirasi, tapi Nadia ragu. Bagaimana jika kita kehilangan segalanya, gumamnya. Konflik mencapai puncak saat ayah Aisyah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia muncul di depan apartemen, wajahnya merah padam. Aisyah. Buka pintu, teriaknya. Aisyah membuka dengan tangan gemetar, Nadia bersembunyi di kamar. Apa yang kamu lakukan? Kamu tinggal sama perempuan ini. Ini dosa, Sai, bentak ayahnya. Aisyah mencoba menjelaskan, ayah, aku mencintainya. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ayahnya terdiam, lalu menampar Aisyah. Kamu bukan anakku lagi, katanya sebelum pergi. Tamparan itu bukan hanya isik, tapi juga emosional. Aisyah jatuh ke pelukan Nadia, menangis terseduh-seduh. Aku kehilangan keluargaku karena ini, katanya. Nadia memeluknya, tapi di hatinya ada keraguan yang tumbuh. Apakah ini layak, Sai? Aku takut. Mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Aisyah menuduh Nadia tak serius, Nadia bilang Aisyah terlalu impulsi. Pertengkaran berakhir dengan Nadia pergi keluar, meninggalkan Aisyah sendirian. Malam itu, Nadia pergi ke bar sendirian, mencoba melupakan semuanya dengan minum. Di sana, dia bertemu dengan mantan pacarnya, seorang pria bernama Rico yang dulu menyakitinya. Rico mencoba mendekat, Nad, kamu masih sendiri. Kembali aja ke aku. Nadia hampir tergoda, tapi ingatan pada Aisyah membuatnya menolak. Dia pulang dengan hati berat, menemukan Aisyah tertidur di sofa. Ma, Sai. Aku takut kehilanganmu, bisiknya. Keesokan harinya, mereka berdamai. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Atasan Aisyah memanggilnya, ada keluhan dari rekan kerja. Ini memengaruhi citra perusahaan. Pikirkan baik-baik. Aisyah merasa terpojok. Nadia pun mendapat ancaman dari ibunya, kalau kamu terus begini, aku putus hubungan. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari komunitas. Mereka menghadiri pertemuan rahasia di sebuah rumah di Jakarta Selatan, di mana perempuan-perempuan seperti mereka berbagi cerita. Di pertemuan itu, Aisyah bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Bu Siti, yang menceritakan bagaimana dia hidup dalam pernikahan palsu selama 30 tahun sebelum akhirnya bebas. Pilihanmu akan ada harganya, tapi kebahagiaan sejati tak ternilai, kata Bu Siti. Kata-kata itu memberi kekuatan pada Aisyah, tapi juga membuatnya bertanya, apakah dia siap membayar harga itu. Nadia, di sisi lain, mulai memikirkan untuk mundur. Sai, mungkin kita harus pisah sementara. Biar semuanya tenang, katanya suatu malam. Aisyah terkejut, kamu mau tinggalkan aku? Nadia menangis, bukan tinggalkan, tapi lindungi. Aku tak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Ini menjadi momen pengkhianatan yang tak disengaja. Aisyah merasa dikhianati, kamu janji akan bersama. Mereka tidur terpisah malam itu, hati masing-masing terluka. Pagi harinya, Aisyah memutuskan untuk menghadapi keluarganya lagi. Dia pergi ke Bogor sendirian, meninggalkan catatan untuk Nadia, aku harus selesaikan ini sendiri. Di rumah, ibunya menyambut dengan air mata. Sai, ayahmu sakit hati. Dia tak mau bicara. Aisyah duduk di depan ayahnya, ayah, maafkan aku. Tapi aku tak bisa bohong pada diriku. Ayahnya diam lama, lalu berkata, kamu tahu ini bertentangan dengan agama dan budaya kita. Tapi kamu anakku. Itu bukan penerimaan, tapi setidaknya bukan penolakan total.
Aisyah pulang dengan hati ringan sedikit, tapi saat tiba di apartemen, Nadia tak ada. Hanya catatan, aku pergi ke Surabaya. Ma, Sai. Kehilangan Nadia seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Dia mencoba menelepon, tapi Nadia memblokir nomornya. Kenapa, Nad? Kenapa kamu tinggalkan aku? Gumam Aisyah sendirian di apartemen yang kini terasa kosong. Hari-hari berikutnya adalah neraka, pekerjaan terasa berat, gosip di kantor semakin parah, dan keluarganya masih dingin. Aisyah memutuskan untuk fokus pada karir, menulis artikel tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Artikel itu menjadi viral, tapi juga membawa ancaman, pesan-pesan kebencian dari netizen konservatif. Sementara itu, di Surabaya, Nadia berusaha melupakan semuanya. Dia tinggal dengan ibunya, yang senang melihat anaknya kembali normal. Baguslah kamu pisah dari perempuan itu. Cari pria baik-baik, kata ibunya. Nadia tersenyum palsu, tapi malam-malamnya diisi mimpi tentang Aisyah. Dia mulai bekerja di sebuah kantor lokal, tapi hatinya tak tenang. Suatu hari, dia bertemu dengan teman lama, seorang perempuan bernama Maya yang dulu pernah dekat dengannya. Maya, yang kini hidup terbuka sebagai lesbian, bilang, Nad, jangan bohongi dirimu. Aku tahu kamu mencintai Aisyah. Kata-kata Maya membuat Nadia berpikir ulang. Dia mulai mencari berita tentang Aisyah, melihat artikel yang ditulisnya. Dia berjuang sendirian, gumam Nadia. Rasa bersalah menyerangnya. Di sisi lain, Aisyah mulai bertemu dengan Lila lagi, aktis yang dulu mereka temui. Lila mengajak Aisyah bergabung dalam kampanye hak-hak LGBT. Kamu punya suara, gunakan itu, kata Lila. Aisyah setuju, tapi di hatinya, ada lubang yang ditinggalkan Nadia. Konflik mencapai klimaks saat Aisyah diundang ke sebuah acara diskusi di Universitas di Jakarta. Di sana, dia berbicara tentang pengalaman pribadinya, tanpa menyebut nama Nadia. Cinta tak mengenal gender, tapi masyarakat kita sering menolaknya, katanya. Acara itu disiarkan online, dan tak disangka, Nadia menonton dari Surabaya. Air mata Nadia mengalir, dia menyadari kesalahannya. Aku harus kembali, katanya pada diri sendiri. Nadia naik kereta ke Jakarta malam itu juga. Sesampainya, dia langsung ke apartemen lama mereka. Tapi Aisyah tak ada. Dia menelepon Lila, yang memberi tahu lokasi Aisyah, di sebuah pertemuan komunitas. Nadia pergi ke sana, dan saat melihat Aisyah berbicara dengan penuh semangat, hatinya meleleh. Setelah pertemuan, Nadia mendekat, Sai, makan aku. Aisyah terkejut, matanya memerah. Kenapa kamu pergi, Nad? Kamu hancurkan aku. Nadia menjelaskan, aku takut. Trauma lamaku membuatku lari. Tapi aku sadar, tanpa kamu, aku tak lengkap. Mereka berpelukan di tengah kerumunan, tapi ini bukan akhir bahagia. Lila memperingatkan, kalian harus hati-hati. Ada kelompok konservatif yang memantau kita. Kembali bersama, tapi dengan luka yang masih menganga. Aisyah memakan Nadia, tapi kepercayaan tak mudah kembali. Mereka bertengkar lagi tentang masa depan. Kita harus terbuka atau sembunyi selamanya, tanya Aisyah. Nadia bilang sembunyi dulu sampai aman. Tapi Aisyah ingin berjuang. Konflik ini membuat mereka semakin dekat, tapi juga semakin rapuh. Suatu hari, ayah Aisyah menelepon. Sai, aku baca artikelmu. Aku coba pahami. Itu langkah kecil, tapi berarti. Namun, di sisi Nadia, ibunya mengetahui kembalinya dia ke Jakarta dan marah besar. Kamu pilih perempuan itu atau aku, ultimatum ibunya. Nadia memilih Aisyah, tapi dengan hati terluka. Aku kehilangan ibuku karena ini, katanya pada Aisyah.
Mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Di sana mereka mulai hidup baru. Aisyah menulis relance, Nadia bekerja di sebuah mall. Tapi masa lalu mengejar. Budi, rekan kerja lama Aisyah, menebar rumor ke keluarga Nadia. Ibunya datang ke Bali, memaksa Nadia pulang. Ini bukan hidupmu, Nad, bentaknya. Pertemuan itu menjadi konfrontasi besar. Aisyah membela Nadia, Bu, Nadia bahagia dengan saya. Ibunya menangis, ini dosa. Kamu rusak anakku. Nadia berdiri di antara mereka, harus memilih. Ma, Bu. Aku pilih hati saya. Ibunya pergi dengan hati hancur, meninggalkan Nadia dalam penyesalan. Apakah ini benar, Sai? Tanya Nadia. Di Bali, kehidupan Aisyah dan Nadia tampak lebih tenang. Pantai-pantai indah seolah menjadi pelarian dari kekacauan Jakarta. Mereka tinggal di sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan seni. Aisyah menulis buku tentang pengalaman di Indonesia, sementara Nadia bergabung dengan komunitas lokal yang mendukung. Tapi kedamaian itu rapuh. Malam-malam, Nadia sering terbangun karena mimpi buruk tentang ibunya, dan Aisyah merasakan keraguan tentang pilihan mereka. Suatu hari, Lila datang berkunjung. Ada kampanye besar di Jakarta. Kalian harus ikut, katanya. Aisyah antusias, tapi Nadia ragu. Kita sudah aman di sini, kenapa risiko lagi? Pertengkaran muncul lagi. Aisyah bilang, kita tak bisa sembunyi selamanya. Kita harus ubah masyarakat. Nadia menjawab, ubah masyarakat berarti kita bisa mati, Sai. Ingat kasus-kasus kekerasan. Akhirnya, Aisyah pergi sendirian ke Jakarta untuk kampanye itu. Di sana, dia bertemu dengan banyak orang seperti dirinya, berbagi cerita. Tapi saat demonstrasi, kelompok konservatif menyerang. Aisyah terluka ringan, lengan terkilir. Berita itu sampai ke Nadia, yang langsung terbang ke Jakarta. Kenapa kamu nekat, Sai? Tanya Nadia dengan air mata. Insiden itu membuat mereka semakin kuat. Nadia memutuskan untuk terbuka. Dia menelepon ibunya, Bu, aku minta maaf. Tapi ini aku. Ibunya diam, tapi tak memutus hubungan. Ayah Aisyah pun mulai melunak, mengirim pesan, hati-hati, Sai. Tapi masyarakat tak mudah berubah. Artikel Aisyah mendapat ancaman, dan mereka harus pindah lagi. Di tengah itu, Nadia menemukan surat lama dari ayahnya yang hilang. Surat itu mengungkap bahwa ayahnya juga punya rahasia serupa, tapi memilih sembunyi. Aku tak mau seperti dia, kata Nadia. Ini menjadi momen kebangkitan. Mereka memutuskan untuk menikah secara simbolis di komunitas mereka, meski tak diakui hukum. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lila yang mereka anggap teman, ternyata punya agenda sendiri. Dia menggunakan cerita Aisyah untuk bukunya tanpa izin. Ini untuk gerakan, katanya. Aisyah marah, kamu khianati kami. Persahabatan rusak, dan mereka merasa sendirian lagi. Konflik internal mencapai puncak saat Aisyah hamil dari donor, secara medis, tapi ini meteor untuk keinginan keluarga. Tidak, cerita tak ada 18, jadi ubah, mereka memutuskan adopsi, tapi masyarakat menolak. Pasangan seperti kalian tak layak punya anak, kata pejabat. Ini membuat Nadia depresi, mungkin kita salah, Sai. Mereka bertengkar hebat. Aisyah bilang kita harus terus berjuang. Nadia, aku capek. Nadia pergi lagi, kali ini ke pantai sendirian. Di sana, dia bertemu dengan seorang biarawati yang bijak. Cinta adalah anugerah Tuhan, tak peduli bentuknya, kata biarawati. Nadia kembali dengan hati baru. Kembali bersama, Aisyah dan Nadia menghadapi ujian terakhir. Buku Aisyah diterbitkan, menjadi kontroversi nasional.
Media membahasnya, ada yang mendukung, ada yang mengecam. Keluarga Aisyah datang ke Bali untuk bicara. Ayahnya bilang, aku tak setuju, tapi aku sayang kamu. Ibu Nadia pun datang, aku coba pahami. Ini langkah rekonsiliasi. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada petisi untuk larang buku itu. Nadia dan Aisyah diundang ke acara, di mana mereka dihadapkan dengan tokoh agama yang menuduh mereka. Ini melawan norma, kata tokoh itu. Aisyah balas, norma dibuat manusia, bisa diubah. Debat itu menjadi viral, membawa dukungan dan kebencian. Di akhir, mereka memutuskan untuk hidup tenang di Bali, terus berjuang diam-diam, tapi pertanyaan tetap, apakah pilihan mereka benar? Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa atau hak asasi?